Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Putri Sabella Silalai, NPM 2009110006. Saya dari kelas A, mata kuliah mendongeng, dosen pengampu Bapak Esron Ginting, SPD MPD. Kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi yaitu tentang unsur intrinsik yang terdapat dalam mendongeng dan juga bagian-bagian dari unsur intrinsik tersebut. Selamat mendengarkan dari pemaparan saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dan juga bagian-bagiannya dalam mendongeng. Unsur intrinsik yang membentuk cerita dongeng dari dalam unsur intrinsik dongeng meliputi tema, amanat, latar, sudut pandang, tokoh, penokohan, dan alur. Baiklah, saya akan menjelaskannya secara satu persatu. Baiklah, yang pertama adalah tema. Dalam sebuah dongeng, tema menjadi roh yang berperan penting dalam penyusunan cerita. Tema merupakan ide dasar pengembangan isi dongeng. Unsur intrinsik dongeng ini menjadi penentu konflik atau permasalahan. Biasanya, tema bersifat umum seperti pendidikan, romansa, dan persahabatan. Baiklah, yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Merupakan dua hal yang berbeda dalam penulisan dongeng. Tokoh merupakan pemain atau pihak yang terlibat dalam cerita, sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh dalam sebuah dongeng. Tokoh bisa berupa manusia atau binatang. Tiap tokoh memiliki sifat yang berbeda. Ada yang baik dan rajin, namun ada pula yang malas, jahat, dan licik. Dalam dongeng, ada yang berperan sebagai tokoh utama dan tokoh pembantu atau figuran. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pokok cerita, sedangkan figuran adalah tokoh yang membantu tokoh utama untuk membangun cerita. Yang ketiga adalah alur atau plot. Merupakan rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Ada 3 jenis alur dalam dongeng, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Dalam penyampaiannya ada beberapa tahapan yang digunakan penulis, yakni perkenalan, penanjakan, klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian konflik. Tahapan tersebut harus ada dalam sebuah cerita agar memudahkan pembaca dalam memahami ceritanya. Yang keempat adalah latar. Adalah unsur intrinsik dongeng berupa keterangan ruang atau tempat, waktu, dan suasana. Latar dalam dongeng terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama latar tempat. Adalah segala sesuatu yang menjelaskan tempat terjadinya peristiwa. Misalnya di istana, di medan perang, di sungai, dan sebagainya. Yang kedua, latar waktu. Adalah waktu terjadinya peristiwa. Misalnya pagi hari, malam hari, pada zaman dahulu, dan sebagainya. Yang ketiga, latar suasana. Adalah penjelasan suasana saat peristiwa terjadi. Misalnya, suasana menyenangkan, menjadikan, mencekam, dan sebagainya. Yang kelima ada amanat, merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca, biasanya berisi nasihat atau perbuatan bijak. Yang kelima adalah sudut pandang, adalah cara atau pandangan pengarang untuk menjanjikan tokoh dalam cerita. Ada 4 jenis sudut pandang, yakni sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, sudut pandang pengamat serba tahu, dan sudut pandang campuran. Baiklah teman-teman semuanya, sekian dulu pemaparan materi saya hari ini tentang unsur intrinsik dan juga bagian-bagiannya dalam mendongeng. Bila ada kata kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Thank you very much.